Sulroten Hidayat. Kali ini kita akan membuat preparat dengan metode parafin. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Mikroteknik Tumbuhan. Perlu saya ingatkan, ketika kita bekerja di laboratorium, kita harus menggunakan gas lab dan sarung tangan. Karena ini hanya simulasi, jadi saya tidak menggunakan gas lab dan sarung tangan. Karena dalam keadaan pandemi, kita tidak bisa melakukan praktikum di laboratorium. Sehingga saya tidak bisa menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium. Jadi saya menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Alat yang pertama yaitu kertas putih. Kertas putih ini kita jadikan sebagai alas saat memotong bagian tumbuhan. Yang kedua ada jarum pertangkai, namun saya menggantinya dengan jarum pentul. Yang ketiga ada silet. Silet ini harus tajam ya teman-teman. Yang keempat ada alat aspirasi. Alat aspirasi atau biasa disebut aspirator ini berfungsi untuk mengeluarkan udara dalam jaringan tumbuhan. Lalu ada botol vial. Di sini saya menggunakan botol bekas minuman. Perlu diingatkan kembali, ini bukanlah alat yang sesungguhnya. Bahan yang pertama yaitu tanaman. Di sini saya menggunakan tanaman daun serai. Yang kedua adalah larutan FAA. Yang ketiga ada alkohol 15%, alkohol 30%, alkohol 70%, alkohol 96%, dan alkohol murni atau alkohol 100%. Bahan yang keempat ada larutan alkohol dan silol dengan perbandingan 3:1, 1:1, dan 1:3. Bahan yang kelima ada silol murni. Dan bahan keenam ada parafin. Di sini saya menggunakan lilin biasa. Untuk langkah persiapan, ambil tanaman yang akan diamati. Di sini saya menggunakan daun serai. Letakkan daun serai di atas kertas putih, lalu iris tipis-tipis menggunakan silet dengan ukuran 0,5 cm sampai 1 cm. Pemotongan dengan ukuran yang kecil ini bertujuan untuk memudahkan larutan fiksasi masuk ke dalam sel-sel jaringan tumbuhan yang akan diamati. Saya ingatkan kembali untuk menggunakan silet yang tajam, sehingga meminimalisir kerusakan jaringan dan sel-sel yang terjadi. Seperti inilah hasil potongannya. Langkah kedua yaitu tahapan fiksasi. Masukkan potongan-potongan kecil daun tersebut ke dalam botol vial yang berisi larutan fiksasi. Larutan fiksasi ini berperan dalam mematikan sel dan mengawetkan isinya tanpa ada kerusakan. Sel-sel yang ada di dalam larutan fiksasi tersebut setidaknya akan bertahan 24 jam. Tahap yang ketiga yaitu tahap aspirasi. Masukkan botol vial yang berisi larutan fiksasi dan sel-sel jaringan tumbuhan ke dalam alat aspirasi. Alat ini berfungsi untuk mengeluarkan udara di dalam jaringan tumbuhan. Alat aspirasi ini atau aspirator digunakan dalam jangka waktu yang pendek dan berkali-kali dengan membuka dan menutup klep apabila larutan dalam vial akan melonjak keluar. Saat bahan sudah tenggelam dan tidak terlihat lagi gelembung udara, matikan mesinnya dan buka klepnya. Setelah selesai melakukan tahapan aspirasi, sekarang kita ke tahapan dehidrasi. Tahapan ini bertujuan untuk menarik air dari jaringan tumbuhan agar parafin dapat larut dan bercampur. Tahapan dehidrasi dilakukan dengan mengganti larutan fiksasi atau FAA dengan alkohol 15%. Lalu diamkan 1-3 jam, tergantung ukuran bahan tumbuhan yang digunakan. Langkah selanjutnya yaitu ganti larutan alkohol 15% menjadi larutan alkohol 30%. Lalu diamkan kembali 1-3 jam. Tahap dehidrasi selanjutnya yaitu mengganti larutan alkohol 30% menjadi larutan alkohol 70%.
Pada tahap ini, kalian bisa menambahkan safranin apabila bahan spesimen berwarna pucat. Safranin yang ditambahkan adalah safranin yang berkonsentrasi 1%. Pada tahap alkohol 70% ini, bahan dapat bermalam atau disimpan lebih lama. Bahkan seterusnya jika tidak akan diproses lebih lanjut. Tahap selanjutnya yaitu mengganti larutan alkohol 70% dengan alkohol murni atau alkohol 100%. Lakukan proses ini sebanyak 3 kali dengan interval masing-masing 1 jam. Kita lanjut ke tahap kelima, yaitu tahap clearing, yang bertujuan untuk pembeningan atau penjernihan preparat. Dilakukan dengan cara mengganti alkohol 100% dengan alkohol silol dengan perbandingan alkohol 3 dan silol 1. Diamkan kembali selama 2 jam. Setelah 2 jam, ganti larutan alkohol dan silol menjadi larutan alkohol dan silol 1:1. Diamkan kembali selama 2 jam. Setelah 2 jam, ganti kembali larutan alkohol silol 1:1 menjadi larutan alkohol silol 1:3. Diamkan kembali selama 2 jam. Setelah 2 jam, ganti larutan alkohol silol 1:3 menjadi larutan silol. Lakukan tahap ini sebanyak 2 kali dengan interval 2 jam. Tahap yang keenam yaitu tahap infiltrasi. Kerok parafin lunak sedikit demi sedikit, lalu masukkan ke dalam vial yang berisi larutan silol dan bahan. Pada suhu kamar, parafin mula-mula akan larut dalam silol. Namun, menjelang titik jenuh pada temperatur kamar, parafin ada yang tidak larut di dalam silol. Pada saat itu, masukkanlah vial tanpa tutup ke dalam inkubator dengan temperatur 48 derajat Celcius. Di sini, parafin akan larut lagi di dalam silol. Penggantian parafin dilakukan sebanyak 2-3 kali, selama 1-4 jam hingga silol benar-benar hilang.